Halo guys, di kesempatan ini saya mau coba membahas tentang apa sih sebenarnya mata rantai virus itu. Kenapa mata rantai virus itu harus dipatahkan? Nah, saya mencoba membuat sebuah bahasa yang sederhana saja. Jadi seperti kita tahu, kalau kita sudah pernah dengar berita, adalah virus itu baru bisa bertumbuh kalau ada inang, ya. Nah, ketika dia ada inang, dia bertumbuh. Nah, ketika dia bertumbuh, dia bisa menularkan kepada yang lain. Betul ya? Nah, kenapa? Nah, itulah yang disebut dengan mata rantai. Jadi, dari A ke B, dari B ke C. Nah, kenapa ini harus dipatahkan? Nah, sebenarnya konsep dari pematahan mata rantai virus itu adalah membuat orang yang terkena virus itu menjadi imun atau mempunyai antibodi melawan virus itu. Jadi kenapa orang yang terkena virus itu dia harus diam di rumah? Supaya ketika dia kena, dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Nah, bayangin, kalau ada satu orang kena dan dia tinggal di rumah, memulihkan dirinya sendiri, dia tidak sempat menularkan kepada yang lain. Nah, itulah kenapa harus dipatahkan mata rantai itu. Nah, terus yang kedua, kenapa kalau orang ini misalnya kena virus, dia harus pakai masker? Nah, dengan pakai masker, dia mencegah penyebaran. Nah, ketika dia mencegah penyebaran, dia juga bisa memulihkan dirinya sendiri. Nah, jadi kenapa proses pemutusan mata rantai ini penting? Sebenarnya konsep dari pemutusan mata rantai adalah membuat orang yang terkena virus itu menjadi imun atau menjadi orang yang bisa menumbuhkan antibodi sendiri untuk melawan virus itu. Nah, maka itu saya bilang kita harus benar-benar menyadari ini supaya rantai ini putus. Kita coba bayangin kalau semua orang ini di rumah gitu, ya kan? Pasti putus kan? Yang jadi pertanyaan kan kita nggak tahu nih orang yang kena virus yang mana, ya kan? Ini kan sebenarnya permasalahannya ada di sini. Permasalahannya adalah orang yang kena virus itu di mana, siapa, itu yang nggak tahu. Coba kalau orang yang kena virus itu kita tahu, ya kan? Nah, makanya solusi yang paling baik adalah kenapa harus diam di rumah. Nah, dengan diam di rumah, pertama dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan antibodi. Yang kedua, dia tidak menularkan. Akhirnya stop mata rantainya. Akhirnya virus yang sudah ada pada orang itu sudah imun. Begitu dia sudah imun, istilahnya sudah dikalahkan, dia sudah tidak bisa menyebarkan lagi. Makanya pandemi ini akan berhenti nantinya. Oke, saya berharap video ini bisa membantu kalian, menjelaskan kepada kalian kenapa harus diam di rumah. Oke, saya berharap video ini membantu. Mau dukung saya? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.